Real Madrid mendapatkan berkah yang luar biasa dengan kehadiran Kylian Mbappe. Pemain kelahiran Paris ini memperkaya variasi lini serang yang dimiliki oleh Los Blancos. Namun, banyak pihak meragukan Carlo Ancelotti bisa meracik skema terbaik untuk Mbappe. Pasalnya, sang Donatello bermain di posisi yang sama dengan Vinicius Junior. Meski diremehkan, Don Carleto mengaku sudah punya rencana rahasia untuk membentuk komposisi anyar. Bagaimanakah siasat Carlo Ancelotti memaksimalkan lini serang baru Real Madrid? Kebingungan menempatkan Kylian Mbappe. Real Madrid membuktikan diri sebagai klub terbaik di dunia usai mendatangkan Kylian Mbappe. Pemain asal Prancis ini membuat komposisi skuad Los Blancos terlihat semakin mewah. Kedatangan Mbappe sekaligus membuktikan Real Madrid masih menjadi magnet pemain bintang. Los Blancos selalu berhasil mendatangkan talenta terbaik di seluruh muka bumi. Eduardo Camavinga menjadi salah satu pemain yang tanpa ragu memilih Real Madrid. Namun Camavinga dengan mantap memilih Real Madrid meski sempat digoda Bayern Munchen. Ketika saya tahu bahwa saya bisa bergabung dengan Real Madrid, saya tidak berpikir lagi. Faktor utama saya adalah rasa senang memenuhi impian bermain buat Real Madrid. Aurelien Tchouaméni juga langsung jatuh hati pada kebesaran Los Blancos. Padahal ex-pemain AS Monaco ini menjadi rebutan Chelsea, Liverpool, Manchester United, dan Paris Saint-Germain. Saya punya kesempatan untuk memilih klub lain. Namun ketika saya tahu Real Madrid menginginkan saya tidak pernah berpikir panjang. Saya meminta agen, keluarga, dan AS Monaco untuk mempercepat negosiasi ke Real Madrid, tutur Tchouaméni. Jude Bellingham juga memilih Real Madrid dibanding Liverpool dan Manchester City. Padahal Jurgen Klopp dan Pep Guardiola sudah berjuang sekuat tenaga untuk merayu sang pemain. Rio Ferdinand selaku pundit TNT Sport mengakui kehebatan Real Madrid merekrut calon bintang. Banyak pemain sekarang ingin bergabung ke Real Madrid dibanding klub lain di dunia ini. Mereka mengembangkan pemain, memaksimalkan talentanya, semua ini dilakukan sembari mengumpulkan pundi-pundi trofi, tegas Ferdinand. Sayangnya kehadiran Kylian Mbappe mendatangkan masalah baru untuk Los Blancos. Banyak pihak meragukan di mana posisi terbaik sang Donatello dalam skema andalan Carlo Ancelotti. Kapten timnas Prancis itu sering bermain sebagai winger kiri di Paris Saint-Germain. Dia mengemas 18 gol dari 20 laga saat bermain di posisi tersebut di musim ini. Sementara posisi winger kiri Real Madrid sudah menjadi hak milik Vinicius Junior. Hasilnya, Carlo Ancelotti harus mengubah posisi winger asal Brazil ini jika ingin memaksimalkan Mbappe. Thierry Henry merasa Don Carleto akan kesulitan memilih antara Vinicius dan Mbappe. Legenda Prancis ini menganggap kehadiran sang Donatello akan mengganggu keseimbangan Los Blancos. Ancelotti selalu berbicara soal keseimbangan tim sejak awal. Namun ketika Real Madrid memiliki Kylian Mbappe, Ancelotti akan memiliki masalah tentang keseimbangan tim itu, kata Henry. Namun Don Carleto enggan menggubris pernyataan ex-pemain Arsenal ini. Dirinya mengaku kalau Vinicius juga bisa diandalkan untuk mengisi posisi lain. Saya pikir Vini bisa bermain di dalam, bukan sebagai penyerang tengah, tetapi dengan sepasang penyerang. Saya ingin menempatkan pemain di posisi yang paling nyaman baginya, kata Ancelotti. Sayangnya pembelaan Ancelotti ini dibantah lagi oleh Pedro Bravo. Jurnalis media El Chiringuito ini melihat Mbappe akan membawa banyak masalah karena punya ego besar. Dengan ego yang dimiliki Mbappe, dia bisa membawa masalah ke ruang ganti Real Madrid, kata Bravo. Masih bermain tanpa striker murni. Selain itu, kedatangan Kylian Mbappe juga membuat Real Madrid kembali bermain tanpa striker murni. Pasalnya, kapten timnas Prancis ini lebih sering dimainkan sebagai penyerang sayap. Los Blancos sejatinya mulai terbiasa bermain tanpa striker murni sejak musim lalu. Real Madrid berani hanya mendatangkan Jose Lumato sebagai satu-satunya pemain nomor 9. Carlo Ancelotti justru lebih banyak mengandalkan Vinicius Junior dan Rodrigo Goes. Keduanya dipaksa menjadi striker dadakan dalam skema baru 4-4-2 berlian. Gara-gara ini, performa Vinicius dan Rodrigo sempat angin-anginan karena belum terbiasa. Selain itu, kehadiran Mbappe juga membawa masalah baru untuk Los Blancos. Jude Bellingham diprediksi bakal menjadi korban di balik kedatangan sang Donatello. Pasalnya, ketajaman pemain asal Inggris ini diprediksi akan menurun drastis. Selain itu, pergerakan Bellingham bakal lebih terbatas dibandingkan musim lalu.
Pemain berjuluk El Jave ini akan jarang menusuk ke kotak penalti lawan. Pasalnya, Don Carleto mungkin akan mengembalikan Bellingham ke posisi aslinya. Ex pemain Borussia Dortmund ini diprediksi akan bermain lebih ke dalam sebagai gelandang tengah. Analisis ini sudah disampaikan oleh Jose Mourinho di final Liga Champions lalu. The Special One merasa produktivitas Bellingham akan berkurang dengan masuknya Mbappe. Sistemnya akan berubah, posisi Bellingham akan berubah. Dia tidak akan mencetak banyak gol seperti musim lalu, kata Mourinho. Prediksi komposisi baru lini serang. Meski begitu, Carlo Ancelotti diprediksi nggak bakal kesulitan menyesuaikan posisi Kylian Mbappe. Pelatih asal Italia ini sudah lihai mengakali komposisi lini serang. Don Carleto justru sangat bahagia memiliki Mbappe di dalam timnya. Bagaimana bisa pemain yang selalu mencetak gol di tiap laga akan jadi masalah? Tidak, masalah itu tidak akan ada, ucap Ancelotti. Kejeniusan Ancelotti merombak skema permainan bisa dibuktikan jika berkaca pada musim lalu. Ex-pelatih AC Milan ini sempat dipusingkan dengan kepergian Karim Benzema. Hal itu membuat posisi nomor 9 Los Blancos mengalami kekosongan. Namun Ancelotti dengan jenius berani mengubah taktik menjadi 4-4-2 berlian. Skema ini sukses memaksimalkan potensi Bellingham sebagai playmaker dan penyerang bayangan. Pemain kelahiran Stourbridge ini sukses mencatatkan 23 gol dan 13 assist. Real Madrid bahkan menjadi pencetak gol terbanyak di La Liga musim ini. Meski tanpa striker murni, Los Blancos sukses mencetak 87 gol di sepanjang musim. Berkaca dari musim lalu, Carlo Ancelotti diprediksi bisa mengeluarkan potensi Kylian Mbappe. Dilansir dari Diario AS, Don Carleto bisa kembali dengan formasi 4-3-3. Media lokal Spanyol ini memprediksi Real Madrid bisa memasang trio Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo. Perdebatan nyata tentang formasi musim depan. Mbappe, Vinicius, dan Rodrigo akan menjadi sosok sentral. Ini akan membuat posisi Bellingham jauh dari kotak penalti, tulis Diario AS. Dengan skema 4-3-3, potensi ketajaman tridente MVR bakal terlihat sepenuhnya. Mbappe akan mengisi posisi striker tengah didampingi oleh Vinicius dan Rodrigo di sisi sayap. Namun bukan gak mungkin, Ancelotti akan tetap memakai formasi 4-4-2 berlian. Mbappe dan Vinicius bakal diduetkan menjadi striker kembar di lini serang. Keduanya bakal didukung penuh oleh pergerakan eksplosif Bellingham dari posisi nomor 10. Skema ini berpeluang membuat Bellingham tetap tajam seperti musim lalu. Formasi 4-4-2 juga bisa dimanfaatkan Mbappe dan Vinicius untuk bergerak melebar. Pasalnya, kedua pemain ini lebih berbahaya jika menyerang dari area sayap lawan. Kombinasi trio MVB ini bakal menjadi momok menakutkan untuk klub-klub lawan. Don Carleto bisa memiliki trisula maut tanpa harus mengorbankan banyak pemain. Namun Rodrigo bakal tergusur ke bangku cadangan jika trio MVB yang menjadi andalan. Ruud van Nistelrooy sudah memprediksi betapa mengerikannya serangan Real Madrid di musim depan. Mbappe bisa mengisi posisi striker, kadang Vinicius, bahkan Rodrigo. Kecepatan dari trio ini dengan Bellingham berada di belakang mereka bakal tak bisa dihentikan, puji Nistelrooy. Dengan kejeniusan Carlo Ancelotti, apakah lini serang Real Madrid akan menciptakan kombinasi yang luar biasa pada musim depan?